Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Saya hormati Bapak Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Selama Provinsi Pertama beserta rekan-rekan dari Medan. Kemudian Bapak Ketua MUI Kota Sibolga sebagai tuan rumah kita pada penyelenggaraan Rakorda kali ini. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu dari pengurus MUI Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Tadi ada disebutkan oleh Bapak Ketua kita sekitar 27 Pak ya, kabupaten kota yang hadir. Alhamdulillah. Ini merupakan satu kehadiran yang cukup besar selama kita melaksanakan acara di Komisi Pendidikan. Bapak yang saya hormati, beberapa hari yang lalu Pak Hasan bilang, bagaimana kalau Rakorda ini kita selingi sedikit dengan pemaparan yang berkaitan dengan pendidikan. Kira ini baik Pak Hasan. Jadi itulah dia. Ini belakangan saja ide ini muncul. Bagaimana Rakorda itu kita isilah sebagai tambahan dengan memberikan sedikit paparan dalam bidang pendidikan. Karena kita adalah dari Komisi Pendidikan. Saya diamanahkan untuk menyampaikan tentang tantangan dan peluang pendidikan Islam di era 4.0 atau 4.0. Ada juga yang menyebutnya 4.0. Nah, saya kira itu istilah yang ya bagi kita anggap yang manapun jadilah kan begitu. Nah, kalau kita berbicara era ini 4.0 atau 4.0 ini kenapa langsung 4.0? Kenapa mana yang 1.0 atau 1.0-nya kan gitu. Nah, dari beberapa literatur yang saya baca bahwa itu berawal dari revolusi industri yang disebut dengan yang pertama sekali terjadi pada abad ke-18. Nah, apa tandanya? Revolusi industri itu ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan, terutama yang pertama sekali yang dipenemukan oleh James Watt, yaitu penemuan mesin uap. Nah, di sini terjadi pergeseran yang luar biasa menggunakan energi dari energi manusia menuju kepada energi mesin. Itu menggerakkan mesin-mesin turbin, menggerakkan mesin-mesin kapal, dan menggerakkan mesin-mesin lokomotif, sehingga tenaga-tenaga manusia yang kalau dulu berlayar dari satu pulau ke pulau yang lain menggunakan perahu dengan energi angin, dengan layar, tapi dengan ditemukannya mesin uap itu, maka manusia tidak perlu lagi banyak mengeluarkan tenaga. Nah, ini salah satu indikasi terjadinya revolusi industri 1.0. Kemudian yang kedua ada lagi 2.0. Ini suatu revolusi industri juga. Ini terjadi pada abad ke-19. Apa indikasinya? Ini terjadi produksi massal yang terintegrasi dengan quality control. Jadi dulu di Eropa itu bahwa memproduksi pabrik-pabrik itu memproduksi secara massal. Ya, tadi kan sudah sudah ada mesin uap mengurangi tenaga manusia. Tapi ada quality control, memproduksi sesuatu produk itu dengan dengan kontrol yang lebih ketat, sehingga lahirlah produk-produk yang lebih baik. Lalu ini abad ke-19, abad ke-20 dalam catatan sejarah dituliskan
bahwa itu terjadinya revolusi industri 3.0 atau 3.0. Ini apa indikasinya? Di antaranya adalah abad ke-20 ini terjadi penggunaan komputer. Kalau kita lihat komputer itu dimulai pada abad ke-20, sekitar tahun 40-an sudah menggunakan komputer. Kemudian mesin-mesin produksi itu sebagian sudah mengurangi tenaga manusia dengan menggunakan komputer. Yang terakhir adalah ini yang sedang kita bahas, sebenarnya adalah revolusi industri 4.0. Nah, ini barangkali kita sudah banyak membaca. Di era ini terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Contohnya kita sekarang ini ya, kalau datang ke sini, kalau dari naik pesawat ya, Pak Ketua, tidak lagi kita datang ke counter untuk beli tiket, atau bahkan sekarang bus, apalagi kereta api sudah secara online saja gitu. Itu adalah bagian dari perkembangan 4.0 ini. Kalau dulu kita menggunakan atau membeli sesuatu itu harus pergi ke pasar, pergi kemana-mana. Sekarang dengan kita mengetik tombol-tombol yang ada di HP kita, maka kita pesanan itu akan datang ke tempat kita secara mudah, tidak perlu mengeluarkan biaya transport. Tapi yang kita bayar adalah jasa dari pengantar itu. Kalau di Medan itu ada Gojek, yang nggak tahu di sini ada Pak? Belum ya? Yes. Ya, banyak jasa-jasa yang lain. Kalau kita naik pesawat umpamanya, kita mau check in nggak perlu lagi datang ke sana, tiba-tiba buru-buru udah check in online saja. Atau cetak tiket kita bisa cetak secara otomatis di bandara umpamanya. Ini. Iya. Itu contoh yang yang kemudian dalam bidang pendidikan. Tadi Pak Ketua kita bilang kita mau membayar infak, membayar sedekah melalui lembaga zakat. Kita tidak perlu lagi datang ke ke badan amilnya, tapi sudah tersedia aplikasi. Kita mau bersedekah, berinfak kemana banyak sekali jasa-jasa itu aplikasi itu tersedia. Tergantung bagaimana kita menggunakan membagi atau niat kita untuk menyampaikan infak itu dan berapa jumlah besarnya, itu sudah bisa kita atur sendiri. Kemudian ini kaitannya dengan dunia pendidikan. Kalau kita lihat pendidikan kita sekarang juga sudah sangat terkait dan terikat dengan teknologi 4.0 ini. Di antaranya apalagi di masa Covid ini, ya kita orang pendidikan, guru, dosen, kita tidak lagi berhadapan dengan siswa, tidak lagi kuliah tatap muka, cuman kita cukup tatap layar saja. Kita sudah bisa memberikan kuliah di hadapan mahasiswa, umpamanya ingin memberikan tugas, atau mungkin secara online kita kuliah di sini, mereka masing-masing di rumahnya mendengarkan kita menyampaikan perkuliahan. Ini adalah bagian dari kemajuan teknologi. Nah, banyak sekali umpamanya di tingkat sekolah, madrasah, pesantren sekarang dengan menggunakan e-learning. Perguruan tinggi seperti universitas terbuka, mereka itu melakukan pertemuan itu tidak langsung dalam berkala, tapi ada waktu-waktu tertentu saja mereka bertemu. Itu memang sudah lama, sebelum Covid itu sudah mereka lakukan. Nah, di masa Covid ini memang terasa sekali kita penggunaan teknologi informasi, gadget dan sebagainya itu sangat mendukung kita. Sehingga sekarang ini nanti dampaknya juga banyak. Ini kan saya cerita melihat peluang-peluang daripada teknologi informasi itu sendiri. Kalau kita melihat dampak, banyak kita lihat anak-anak yang kecanduan akan game online. Ini dampak yang perlu kita pikirkan. Bagaimana
kalau kita orang-orang pendidikan mengantisipasi aspek-aspek dampak ini sehingga menjadi sebuah peluang. Inilah yang paling berat dari menjadi bagi kita, tugas kita sebagai tokoh-tokoh pendidikan, sebagai praktisi pendidikan. Banyak anak-anak yang sekarang ini kalau saya lihat malas mereka sudah sekolah karena sudah kecanduan dengan teknologi informasi ini. Kalau sekarang ini kan memang ada daerah-daerah itu yang membolehkan tatap muka, ada yang tidak. Nah, yang tidak membolehkan tatap muka itu anak-anak itu sudah ketagihan mereka itu tidak sekolah, lalu mereka itu lebih banyak berhadapan dengan ponsel pintarnya. Kadang lebih banyak dia menggunakan itu untuk game online daripada untuk pendidikan. Nah, hal-hal semacam ini saya kira ini menjadi tantangan. Ya, bagaimana tantangan ini kita bisa menjadikan hambatan, peluang dalam dunia pendidikan Islam? Kita lihat bahwa di lingkungan kita dengan lahirnya teknologi informasi yang begitu maju ini, kita berharap bahwa teknologi informasi itu dapat menunjang kemajuan dalam bidang pendidikan Islam. Bahwa pendidikan Islam itu harusnya menjadi role model. Nah, role model itu kalau kita lihat sekarang ini bermunculan lembaga-lembaga pendidikan Islam atau sekolah-sekolah Islam yang macam-macam. Ada sekolah Islam terpadu, SDIT, TKIT, SMPIT, SMA dan sebagainya. Ada sekolah yang berbasis asrama atau boarding school. Ada sekolah yang berbasis pesantren modern. Ada sekolah tahfiz dan lain-lain. Ini sebenarnya sesuatu yang membuat kemajuan pendidikan Islam. Kalau kita lihat di MUI itu ada salah satu pengurus MUI itu mereka mendirikan sekolah itu berbasis gadget. Jadi masuk ke sana anak-anak itu dibekali dengan gadget. Dengan itulah mereka nanti belajar. Jadi mereka tidak punya buku. Semua materi itu sudah dimasukkan di sana. Nanti ujiannya juga dengan melalui gadget itu. Nah, mungkin sekolah-sekolah yang lain juga banyak yang sudah menerapkan itu. Tapi barangkali teknologi ini kan masih mahal. Jadi tidak semua sekolah yang bisa menerapkan. Tapi dengan kemajuan teknologi, maka pendidikan Islam itu bisa menyesuaikan. Nah, kendalanya kadang-kadang di tengah-tengah kita adalah bagaimana hambatan-hambatan itu kita hadapi. Nah, pergeseran paradigma ini misalnya dalam hal pendekatan pembelajaran. Pada era pendidikan tradisional dulu, bahwa guru itu dianggap sebagai figur sentral. Guru itulah sumber segala-galanya. Tapi kalau sekarang ini sudah terjadi paradigmanya terkait dengan pembelajaran, bahwa konteks pendidikan Islam modern itu adalah bagaimana peran guru itu mengalami pergeseran sebagai tidak lagi sebagai guru yang dianggap dialah segala-galanya, tapi lebih pada fasilitator. Makanya pembelajaran yang sekarang lebih menitik beratkan kepada student center atau pendidikan itu berbasis kepada siswa ketimbang berbasis kepada guru. Artinya bahwa peran guru itu dan murid itu sama-sama aktif. Jadi kalau dulu yang aktif saja guru, murid lebih banyak mendengar atau dia mencatat. Tapi kalau sekarang, kalau seperti ini sudah tidak diinginkan oleh pendidikan yang modern, termasuk dunia pendidikan Islam. Di perguruan tinggi yang aktif itu adalah mahasiswa, dosen juga aktif, tapi dosen itu lebih pada sebagai fasilitator. Nah, inilah dia yang barangkali terjadi pergeseran-pergeseran, ditambah lagi dengan kemampuan atau penggunaan teknologi informasi yang demikian masif,
maka akan memudahkan sebenarnya untuk mengembangkan pendidikan Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian hal lain yang barangkali perlu dalam dunia pendidikan Islam ini yang berkaitan dengan tantangan kita adalah mengenai akhlak. Kalau kita lihat bagaimana keadaan masyarakat dan murid-murid kita kalau di lembaga-lembaga pendidikan, ini penting menurut saya bagaimana kita melakukan pembinaan akhlak lebih intensif di lembaga-lembaga pendidikan Islam dewasa ini. Masalah akhlak ini tidak semua lembaga pendidikan Islam itu menekankan bagaimana pembinaan akhlak anak didik. Oleh karena itu, pendidikan akhlak di samping kecerdasan kognisi atau kecerdasan otak si anak itu, maka perlulah atau lebih utama mendidik aspek akhlak dan iman serta ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam konteks ini pendidikan Islam membutuhkan keteladanan langsung. Keteladanan langsung itu yaitu kehadiran figur yang ia anut, dalam hal ini guru. Jadi kalau sistem online ini kan barangkali figur guru itu tidak langsung bisa dilihatnya. Cobalah murid yang sekarang kelas 1 baru masuk tahun ini, tak pernah dia berjumpa dengan gurunya, hanya suaranya saja. Bagaimana bisa dia memberikan keteladanan? Nah, itu salah satu dampak dari teknologi informasi tadi. Ya mungkin kalau sekolah swasta bisa lah bergantian, ada juga yang jadi waktu. Tapi kalau sekolah negeri kan tidak boleh. Kalau terjadi ini mungkin kena tegur kepala sekolah. Nah ini kan luar biasa. Saya mengajar perguruan tinggi, tidak pernah bertemu dengan Pak Hasan juga sama dengan yang lain-lain kawan-kawan. Tidak pernah kita bertemu dengan mahasiswa semester awal. Ya, kita hanya memberikan. Ya kalau mahasiswa barangkali memang sudah dewasa, tapi kalau anak-anak setingkat SD, setingkat MTS seperti Pak Siregar bapaknya dari Medan, yang memang bersentuhan langsung harus, inilah yang perlu kita berhadapan dengan siswa itu supaya keteladanan itu bisa kita tularkan kepada anak-anak. Nah ini yang kita dapati ketika melakukan kuliah jarak jauh itu. Kemudian saya pikir yang perlu kita kuatkan lagi adalah pembinaan karakter. Saya kira pembinaan akhlak dan karakter ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin dalam bahasa yang berbeda saja, agar anak-anak memiliki nilai moral yang lebih baik, sehingga pendidikan Islam itu bisa berjalan dengan baik, dan kita juga bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan di era 4.0 ini menjadi nilai tambah. Jadi untuk mengkombinasikan antara peluang dan tantangan 4.0 ini, saya pikir inilah yang perlu kita diskusikan. Mungkin dalam diskusi ini kita saling memberi dan saling menerima. Mudah-mudahan kita sebagian besar saya kira dalam praktisi pendidikan, kita bisa saling berbagi dan saling menerima informasi-informasi. Saya hanya banyak membaca gitu ya. Tapi mungkin di prakteknya kan tidak saya lakukan. Beda dengan Pak Regar atau Bapak yang lain mungkin langsung menyentuh pada anak-anak di sekolah. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan peluang dan tantangan era 4.0 ini dalam menghadapi tantangan dalam menghadapi teknologi informasi dan lain-lain yang terus berkembang dan terus berinovasi. Kita tidak bisa meninggalkannya. Kalau kita meninggalkannya, ya kita tergilas dengan teknologi itu sendiri. Dan kalau kita terlalu mengikutinya juga tanpa kita barangkali anak-anak kita yang jadi korban. Saya kira demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Khairuddin Lagi yang telah mempresentasikan pokok-pokok pikirannya.
kita sesuai dengan zamannya. Kemudian berkenaan dan akhlak juga Syaikhul mengatakan innamal imamul akhlaqu ma'baqiyat wa mumtazal akhlaqu. Jadi sangat utama pembentukan karakter akhlak. Sebagaimana disebutkan juga tokoh Profesor Almarhum Ahmad Yunus, at-tarbiyatu hiya ta'siru bi jami'i ma'asiratil lati aktar wa qastan bi musa'ida bi hati fa'alanya darwajis al-akhlaq wa khulqan isa'ada tidak. Itu luar biasa. Disesuaikan dengan zaman, tapi ruhnya tetap kita pertahankan. Berikutnya adalah paparan Bapak Profesor Dr. Hasan Bakti Nasution. Saya tidak lagi membacakan kurikulum vitae karena semuanya sudah tahu, ma'ruf indana. Jadi beliau akan menyampaikan paparan tentang pendidikan moderasi beragama. Nah, kurang lebih menjadi umatan wasata. Dipersilahkan sama 10 sampai 15 menit. Pak Garidin lebih 1 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah segar kembali ya. Sudah masuk kopi Siboga. Judul ini seharusnya disampaikan oleh Bapak Dr. Amiruddin Sihaan, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN. Tapi karena Fakultas Tarbiyah kedatangan asesor, lalu nama sementara dibuat saya, tidak apa-apa. Tapi saya sebetulnya didampingi oleh 2 orang dokter di sebelah kiri saya. Mana satu lagi? Yang itu? Oh ya ada. Nah, jadi 2 orang dokter sebelah kiri saya, satu Pak Dr. Rajamuddin, satu Dr. Siti Ismahani. Beliau nanti yang berbicara dalam konteks pendidikannya. Jadi ya biar bagi-bagi pahala, ya kan? Judulnya tadi adalah moderasi Moderasi pendidikan beragama. Jadi sebelum masuk pada moderasi pendidikan agama, kedua narasumber kita nanti, saya hanya menyampaikan moderasi beragama. Ketika Pak Rektor UIN Sumatera Utara, Prof. Sahrin Arhan dilantik, itulah salah satu permintaan Pak Menteri untuk mengembangkan moderasi beragama. Sebetulnya dalam Kongres Umat Islam Indonesia yang kelima 8 sampai 11 Februari 2015 di Yogyakarta, saya alhamdulillah hadir. Dalam kongres itu di antara poinnya itu adalah pengukuhan Islam wasatiyah. Jadi tidak disebut istilahnya moderasi, Islam moderat, tapi wasatiyah. Karena Islam moderat itu lebih cenderung ke sekuler, maka digunakanlah wasatiyah. Apa itu Islam wasatiyah? Itu adalah menerapkan tauhid uluhiyah dan rububiyah, bukan tauhid hukumiyah. Nah, mungkin ini perlu penjelasan sedikit ya. Jadi yang menerapkan itu adalah tauhid rububiyah, uluhiyah, keyakinan bahwa ada satu Tuhan Allah, dan tauhid rububiyah, keyakinan bahwa hanya ada satu pengendali di bumi ini, bukan tauhid hakimiyah. Bukan tauhid hakimiyah, artinya hanya satu yang menerapkan hukum secara murni dan konsekuen. Nah, jadi ada sedikit apanya di situ. Jadi Islam wasatiyah itu sebetulnya adalah misi dari Islam. Dalam Al-Baqarah 143, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alnakum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi agama samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen, Islam. Dari 3 itu yang agama wasatiyah itu Islam. Kenapa? Yahudi itu terlalu rasional. Agama Yahudi sangat rasional.
Maka ajaran agama Yahudi itu sangat rasional. Kalau tidak rasional mereka tolak. Kalau dipaksakan oleh tokoh agamanya mereka bunuh. Nah, itu Yahudi. Sangat rasional. Kristen sangat dogmatis. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Debatan ikinsan, debatan itonga, debatan itu. Kalau tak kau pikirkan, bodohlah kau. Kalau kau pikirkan, matilah kau. Gitu kan? Masa pula 1 tapi 3? Maka itu disebut misteri yang belum terpecahkan. Sangat dogmatis Kristen. Nah, lalu di antara itulah Islam lahir. Islam itu kadang dia harus dogmatis, tapi kadang dia harus rasional. Saya kebetulan dosen pemikiran Islam, kepada seluruh mahasiswa itu saya tantang itu. Mulai dari S1, S2, S3. Kecuali campurlah, nggak berani saya. Tolong kalian tunjuk mana ajaran Islam itu yang tidak rasional. Ternyata semuanya bisa dirasionalkan. Namun kalau begitu, agama itu bukan rasionalnya itu. Agama itu tetap sami'na wa ata'na. Tetapi semua ajaran Islam itu bisa dirasionalkan. Inilah yang disebut dengan Islam wasatiyah itu. Dalam konteks Indonesia, sekarang Indonesia ini sedang bertarung di antara radikalisme dengan liberalisme. Sangat itu pertarungan. Radikalisme dengan liberalisme. Menurut radikal, hanya mereka yang paling benar. Di luar mereka salah. Contohnya itulah yang sedikit-sedikit salah. Wahabi ekstrem itu semua salah. Terakhir menggunakan mikrofon ini pun haram, karena nggak ada pada zaman Nabi. Semua yang nggak ada pada zaman Nabi haram katanya. Gimana kalau mikrofon kalau zamannya? Mikrofon pun haram. Padahal dia pakai mikrofon itu. Kalau yang Ustaz pakai itu gimana? Kecuali yang ini. Itu sangat tidak rasional. Di sisi lain sangat liberal. Semua agama sama. Yang penting beriman. Apapun masuk surga. Nah ini kan susah juga ini. Dua gelombang itu, dua tarikan-tarikan itu, maka di tengahnya itulah kita. Jadi Islam moderat itu tidak terlalu radikal, tidak liberal. Jadi waja'alnakum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu artinya jalan tengah. Golden jalan tengah. Middle apa? Middle ya. Apa? Middle way. Middle way. Jadi jalan tengah itu. Bukan maksudnya ada istri kiri, istri kanan, enggak ya kan? Maksudnya cara berpikir kita itu harus wasatiyah. Khairul umuri awsatuha. Dulu kalau di pesantren diartikan itu khairul umuri awsatuha, sebicak-bicak disalusur indah ini Tuhan. Nah itu Pak Rekar yang tahu berapa. Sebicak-bicak disalusur indah ini Tuhan. Itu arti khairul umuri awsatuha. Maka konsep keutamaan dalam Islam itu moderat. Misalnya keberanian itu diantara dua sikap ekstrim. Apa itu? Penakut dengan nekat. Sudah ada lubang jurang itu, lubang di antara dua tiang 10 meter. Allahu Akbar kata diloncatnya, mati. Itu namanya nekat. Tapi kadang-kadang ada lubangnya hanya 30 cm-nya. Aduh takut katanya kan, tak berani dia, itu penakut. Jadi berani itu diantara nekat dengan penakut. Dermawan itu diantara pelit dengan poya-poya. Jadi itu dermawan itu. Cuma kadang-kadang awak kalau cerita pelit di Medan itu pasti manipul ini katanya kan. Kebetulan awak Mandailing pula ya kan. Saya bilang dulunya itu, kalau sekarang lebih parah.
Jadi di antara pelit dengan boya-boya. Sesuai dengan firman Allah. Nah, gimana tuh? Mereka tidak pelit dan mereka tidak berboya-boya. Iya. Wasati. Nah, jadi pokoknya wasatiyah. Jadi wasatiyah berpikir, wasatiyah bertindak, dan wasatiyah berhubungan secara sosial. Saya kira inilah Islam yang mau kita kembangkan. Sekarang bagaimana penjabarannya dalam pendidikan? Kita persilakan kepada dua dokter pendidikan kita. Saya tidak tahu siapa duluan, pokoknya mikrofon ini saya serahkan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dipersilakan Al-Mukarram Bapak Dr. Najamuddin. Silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau suara saya kurang jelas ya. Prof. Hasan tadi sudah menjelaskan pada tataran normatifnya apa sebenarnya substansi dari moderasi beragama itu dengan mengutip salah satu ayat tadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Sekarang bagaimana implementasinya dalam konteks pendidikan? Salah satu indikator moderat atau tidak itu adalah toleransi. Nah, sekarang persoalannya kapan waktunya toleran dan kapan tidak, kan gitu. Selanjutnya saya akan mengatakan bahwa Indonesia bahkan Sumatera Utara adalah sangat-sangat multikultural. Kita ada yang di forum ini dari segi etnis sudah macam-macam. Gak usah masuk dulu mungkin Ustadz Sultan Jawanya, Melayunya. Kita orang Batak saja lah beragam. Terlepas dari nanti apakah Mandarin mau dibilang Batak atau tidak, itu urusan lainnya. Tapi saat ini mulai dari daerah contoh ya. Nah, Batak itu tuan guru ini yang dari Papua Barat itu turun ke bawah Karo, Batak Karo, turun lagi semua Lumut, Batak Toba, Angkut dan lain sebagainya. Itu ada macam-macam. Melayu lagi, tambah lagi suku Jawa, suku Minang dan lain sebagainya. Agama juga iya. Nah, sampai saat ini kan agama yang diakini bangsa kita ada 6. Terlepas juga nanti Konghucu itu kok di luar sekarang agama gitu kan. Di Cina sendiri kan Konghucu itu bukan sebuah agama, tapi mau usah dibicarakan. Nah, apa poinnya? Poinnya memang multikultural ini adalah sebuah sunnah. Memang kita diciptakan sudah beragam-beragam. Banyak ayat dalam Al-Quran, baik dari segi etnis, ya syukur, kubai, ta'aruf itu salah satunya. Kemudian malu alamat kanat kum, bekerjalah pada profesi masing-masing. Itu dari segi profesi itu macam-macam. Kami yang di depan ini aja, ya Prof. Hasan sebagai dosen, saya sebagai widya suara, Ustadz Sultan ini sebagai dosen juga dai. Jadi macam-macam, apalagi Ustadz juga. Nah, dari warna kulit juga kita. Nah, intinya ini adalah sunnatullah. Kalau ini sunnatullah, harus kita syukuri dong. Syukuri, terima, kemudian harus kita kelola sehingga menjadi sebuah potensi. Nah, kembali ke yang tadi, kapan kita harus toleran dan kapan tidak. Dan jika kita tidak toleran, lantas mau diapain gitu. Nah, sekarang yang ini mohon maaf ini tidak bermaksud provokasi. Mindset kita hari ini lagi digiring. Semua harus ditolerir. Nah, sementara arti toleransi itu kan salah satunya menghargai, makna lain menghormati, bahkan makna lain kita harus membiarkan. Nah, ketika ada yang mengatakan dia Islam, KTP-nya Islam, tapi dibilangnya bahwa Muhammad itu bukan rasul terakhir. Pertanyaannya, apakah harus ditolerir? Kalau artinya adalah membiarkan atau dihargai atau dihormati? Lantas kalau tidak dibiarkan, tidak dihargai, tidak dihormati, apakah juga harus diangkat kemudian gonikan? Tidak juga kan? Nah, ini yang harus kita ini tadi. Terutama kita dimulai barangkali banyak juga itu yang di dunia pesantren sekarang ini.
Jadi wilayah toleransi itu adalah hanya berada pada hal yang furu'iyah, bukan usuliyah. Kita boleh beda, contohnya masalah kunut. Muhammadiyah wa ashabuhu, wah jangan kunut katanya, karena dia punya dalil. Lantas NU al-wasiyah wa ashabuhu, kunut itu sunnah, bahkan sunnah muakkad. Kalau salah ininya Imam Syafi'i kan nilainya. Nah, selagi kita masing-masing punya dalil, punya nas yang kuat, kenapa tidak? Sunnah apa ya? Tidak masalah kita berbeda. Basmalah contohnya dalam baca basmalah, Al-Fatihah, apakah basmalahnya harus jahat atau harus sir? Atau kita harus contoh imam di Makkah, bisnya itu kedengaran tapi tak begitu jahat, begitu dibaca Fatihahnya baru jahat semua sampai selesai. Kemudian yasinan talqin. Nah, selagi dia punya dalil, ya, punya dalil yang kuat, punya nas, lantas kita berbeda dalam memahami itu, dan dia wilayah furu'iyah yang cabang bukan yang usul, kita harus berbeda. Jadi tidak waktunya lagi, tidak zamannya lagi, kita harus saling menghujat. Yang sana karena dia kunut, lantas bid'ah. Yang sana karena dia talqin, lantas ini. Yang di sini karena enggak kunut juga dia bilang macam-macam. Ini menurut saya salah satunya. Tapi ketika dia masalah usuliyah, contoh yang tadi, ketika ada yang bilang bahwa Muhammad itu bukan rasul terakhir, dengan memahami kata khotam itu bukan sebagai penutup, ya kan? Khotamul anbiya wal mursalin itu penutup nabi dan rasul, diartikan sebagai cincin, ini bermasalah. Itu tidak boleh ditolerir, tidak boleh dihargai, tidak boleh dihormati, tidak, apalagi dibiarkan. Tapi tugas kita adalah untuk mengajak dia kembali, mendakwahi, mengajari sampai dia mau. Nah, secapek apapun kita, sampai akhir hidup kita kemudian tak mau, kita tak punya eksekusi. Mau ditamparin kayak atau mau digonikan, mau dibakar hidup nggak bisa. Karena negara hukum yang punya hak eksekusi adalah ada aparat, nggak ada polisinya. Contoh yang lain, ada yang bilang barangkali Al-Quran bukan kitab terakhir. Ini juga, dan bahkan ada mazhabnya, kan ada kelompoknya. Ada kitab setelah itu, kita nggak usah bicarakan secara kelompoknya lah. Kemudian syahadat, ada yang menambah setelah wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada lagi wasyhadu seterusnya. Nah ini sudah usuliyah, rukun iman dan rukun Islam sudah final, sudah selesai. Jadi nggak perlu ditambah-tambah dengan argumentasi ini dan itu dan ini semua. Ini harusnya. Tapi sekalipun mereka nyala, sekalipun mereka memang lari dari usuliyah ini, lagi-lagi kewajiban kita adalah ud'u ila sabili rabbika sampai seterusnya. Wal takum minkum ummatun yad'un sampai seterusnya. Wa idza raja'u ilaihim ba'dhum yahdar sampai seterusnya lainnya. Fa'dir sampai seterusnya. Bahkan kan kalau kita kembali ke surah Al-Asr itu, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kenapa ayat ini tidak cukup sampai pada illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kan sampai 'amilus sholihat saja. Bukan itu nggak cukup kalau kita sudah beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan kita beramal soleh. Kenapa harus ditambah dengan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr itu? Karena yang dua terakhir ini kan hak orang terhadap kita. Lantas kita punya kewajiban ketika dia bersalah harus kita ingatkan, harus kita ajari wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadis itulah kita menyempurnakan dia. Poin pertama, alladzina amanu wa 'amilus sholihat, kita sempurnakan diri kita, lantas kita sempurnakan orang lain. Hadis kita utuh dia. Nah ini tugas kita. Kita menasihatinya, kita mengajar dia. Kita nggak punya hak untuk bertindak sebagai aparat, ya kan? Angka atau malam-malam siram bensin sekeliling rumahnya atau sebakar waktu dia tidur. Itu enggak. Nah sekarang ini yang kita khawatirkan, ya dalam konteks pendidikan. Kata moderasi ini kebablasan, sehingga tidak ada yang sakral, tidak ada yang ayat inna dina indallahil Islam, ayat wa may yabtaghi ghairul Islam sampai seterusnya itu sudah di ini. Nah ini nggak bisa. Jadi kalau dia usulnya sudah selesai, trinitas yang nggak bisa dan lain sebagainya, tapi kalau dia furu selama dia punya dalil,
tidak masalah. Maka kita sebagai ini, saya tidak bermaksud menggurui juga ini, dan ini memang tiba-tiba diminta ya kan, namanya bagaimana aplikasinya dalam pendidikan. Saya pernah menjadi narasumber di Sumur Langit. Ada di situ satu lingkungan, di situ ada sekolahnya, di situ ada penginapannya. Ini yang punya, ini dari Jawa Tengah, itu tidak salah, ini dengan kampus. Salah satu pendidikan kerukunan beragama untuk remaja se-Indonesia. Sangat saya sayangkan waktu itu, sebelum saya mulai memberikan materi, salah satu ininya panitia memberikan kesempatan kepada peserta untuk membuat ice breaking. Ice breaking adalah dia menganalogikan dengan sebuah kereta api. Ketika kereta api sudah jalan, lantas ketika masinis bilang pindah, maka penumpang ini harus pindah ke sampingnya. Ketepatan peserta itu kan ada laki ada perempuan. Jadi contohnya kalau Ustaz Sultan ini disuruh pindah, maka dia harus duduk di atas paha perempuan. Dan ketika perempuan saya juga nanti disuruh pindah, juga harus duduk di atas paha laki-laki. Dan itu di depan mata saya. Ini contoh toleransi, contoh moderasi yang kebablasan. Kita pun sudah di ini. Yang saya sayangkan lagi ketika break saya tanya, "Anda dari mana?" "Dari Sulawesi." "Kuliah di mana?" "Kuliah di Jaya." "Apa organisasinya?" "PMI." Ini kan cilaka ini. Seorang NU ya. Jadi jangan dianggap nanti saya contohkan PMI karena ada yang dengan NU tidak. Seorang NU itu kan betul. Jadi nggak ada ini di sini. Ini yang banyak. Jadi kalau cerita radikal, cerita teroris kita bersemangat berapi-api, tapi komunis kok diam, LGBT kok diam, Islam sekuler kok diam, Islam liberal kok diam. Ini malah nggak moderat. Moderat ya, jangan PKI, jangan komunis, jangan liberal, jangan sekuler, juga jangan ini yang Islam keras tadi. Sedikit haram, sedikit ya bid'ah. Nah ini. Nah sekarang bagaimana ini kita yang ini? Maka saya ingin berbagi bagaimana sekarang urgensinya ilmu bahasa tinggi pun sekolahnya sampai doktor, itulah pendidikan tertinggi. Kalau basic tidak kuat, fondasi tidak kuat, tidak bisa menjelajahi terus, itu lemah ini. Mudah ini. Kalau udah masuk dia paham ini tadi, dia nggak punya ini yang kuat. Apalagi sekarang ini sangat beruntung bagi orang-orang yang punya ilmu bahasa kuat. Saya teringat dulu ketika MKM Najib memberikan kuliah umum di Masjid Jami Gontor, waktu saya jadi nyantri di sana. Beliau katakan, abad 21 adalah abadnya santri. Abad 21 adalah abadnya santri. Kenapa? Salah satunya adalah keunggulan berbahasa. Dan itu saya buktikan pribadi. Ketika saya punya dasar berbahasa, bisa menikmati kesempatan tingkat dunia. Alhamdulillah. Nah sekarang malah Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah tahun lalu membuka program pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau orang Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke kuliah secara resmi di Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Munawwarah Madinah, itu nggak perlu kesana lagi, nggak perlu suruh kita mau kita dulu. Daftar melalui HP juga bisa, ada ininya, websitenya, daftar, mereka seleksi, kalau sudah lulus nanti tinggal pengumuman kapan mulai kuliah. Kita sambil ngopi begini bisa sambil kuliah dengan profesor doktor ulama hadis sudah apa contohnya. Tapi modalnya apa? Modalnya adalah bahasa. Ini salah satu ininya. Yang dibuka tahun lalu adalah bahasa Arab dan Syariah. Jadi kalau ada kita di sini yang punya basic kuat di situ bahasa Arabnya, tak perlu lagi kemana
Dan saya yakin berbagai perguruan tinggi di dunia, mau di Amerika, Jerman, Prancis akan melakukan hal yang sama. Jadi sebentar lagi mau kuliah kedokteran tidak perlu berangkat lagi ke California, tidak perlu berangkat lagi ke Jepang, tidak perlu berangkat ke India. Mau ambil ekonomi, sekarang Harvard University Amerika. Guru kita di contoh Prof. Hasan Asari dan sebagainya, kalau dulu mereka harus ke McGill Canada University, asal sudah banyak program ini. Apa kuncinya bahasa internasional. Dan sekarang ini eranya mobile learning. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sambil ngopi bisa belajar. Nah, sekarang ada maktabah Syamilah. Kalau ulama-ulama kita dulu ketemu tengah kan harus capek-capek. Mau cari buku susah, ada uangnya, pokoknya di Indonesia, tapi mau kemana dia beli buku? Ada uang kirim ke Mesir, cuma ke Makkah, berbulan-bulan baru nyampe karena pakai kapal laut. Sekarang ada e-book, elektronik book, buka di sini. Contohnya kamu kita cari hukum ini, apa hukum kodok? Tinggal tanya apa masalahnya kodok. Buka, mau kita apa? Buka website-nya, akan muncul halaman berapa. Apalagi maktabah Syamilah ini, tinggal ketik. Muncul mau di mana? Mau fikih apa, mau tafsir apa, mau hadis apa. Luar biasa ini. Yang kedua, ini karena Kaismahan ini kasih kesempatan ke saya. Bulan yang lalu saya termasuk penguji di Balai Diklat yang mau CPNS. Ini terbukti memang. Ini adalah era santri. Salah satu indikasinya tadi mampu bahasa. Mau apapun pilihan profesinya, jurusannya di Kementerian Agama hari ini ada 4 materi yang menjadi keunggulan santri. Yang itu diuji. Salah satunya adalah bahasa internasional. Sangat saya sayangkan dari sekian banyak yang saya uji tidak ada yang aktif berbahasa, hanya bahasa Inggris. Jika ada di antara calon peserta, contohnya kalau Ustaz Hincat menghabiskan di situ tes, lantas saya pengujinya, kenapa tidak? Langsung jadi barang. Langsung jadi, ada selesai. Memang saya tanya dengan bahasa Arab dan saya tanya dengan bahasa Inggris, aktif dua-duanya, kenapa tidak? Tapi ini tidak ada. Suruh saya tanya pakai bahasa Inggris, selatan ke Arabia, nggak paham ya? You speak Arabic? No. English? Yes. Main bahasa Inggris. Di mana yang kita ini madrasah pondok pesantren? Sangat sayang. Ada yang lulus yang berkamar pintar itu. Kemudian praktik ibadah itu juga diuji. Itu ada pesantren. Kemudian fahmul Quran, kita baca satu ayat, mereka pahami. Itu makanannya pesantren. Yang terakhir yang saya duga itu imla, diktir berbahasa Arab. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tulis. Ini kan mainnya pondok pesantren. Dan ini milik kita, orang MUI. Ini mari kita ini nanti apa? Dan ini satu lagi tadi contoh urgensi bahasa itu ya. Ini tanpa bermaksud muji-muji atau atau tidak. Tahun lalu Gontor bisa terobos Fakultas Kedokteran Al-Azhar Mesir, itu beasiswa 25 orang. 25 orang alumni Gontor tahun lalu bisa terobos Fakultas Kedokteran Al-Azhar Mesir beasiswa. Sampai hari ini tidak ada jurusan IPA di Gontor. Coba. Ini baru luar biasa. Kalau Mang Ica mah ada IPA di situ. Ya kenapa tidak? SMO ini apa nih yang di sini pandangnya? Ya Pak mata ulo contohnya jurusan IPA dan nggak hanya ke sana. Lantas jebol kedokteran di Perancis di mana-mana. Ya wajar karena ada jurusan IPA. Tapi Gontor tidak ada jurusan IPA-nya, bisa tembus kenapa? Salah satunya adalah bahasa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.